Oke, karena masih banyak yang belum paham tentang diagram bebas, yang paling awal diagram bebas dan juga momen bending, maka pada video ini kita review lagi materi tentang persamaan diagram bebas dan juga momen bending, bagaimana cara mencarinya. Oke, kita coba start di soal pertama. Jika ada batang dengan momen bending dengan distribusi gaya seperti ini dan sebaran gayanya 2 kN seperti ini ya, panjangnya 20 meter. Ini saya ambilkan dari soal, cuman saya hilangkan gayanya ya, jadi langsung 20 meter ini panjangnya ya, panjang totalnya 20 meter. Kita hitung berapa diagram bebasnya ya. Yang pertama, bagaimana cara mencari diagram bebasnya? Mencari diagram bebas. Pertama, hal yang perlu dilakukan yaitu dengan cara mencari dua variabel ya. Pertama, satu, kesetimbangan momennya. Ini rumusnya yaitu sigma M nya sama dengan 0. Nah, M atau momen ya, M rumusnya adalah gaya dikali dengan jarak terhadap poros. Jadi kita tentukan dulu porosnya bebas ya. Terus yang kedua yaitu kesetimbangan gayanya pada sumbu vertikal. Saya menyebutnya kesetimbangan, di buku lain menyebut lain juga tidak apa-apa. Jadi yang terpenting itu yang pertama yaitu dihitung sigma M nya sama dengan 0 dan juga sigma Y nya sama dengan 0. Sigma itu apa? Sigma itu adalah penjumlahan momennya dan juga penjumlahan gaya-gaya pada vertikal dan tegak lurus terhadap batang sama dengan 0. Oke, kita hitung dulu M nya di sini. Saya anggap di sini porosnya adalah penumpu jepit yang di sini ya. Yang di sini saya anggap di sini porosnya. Saya kasih tanda warna merah porosnya ya. Warna merah. Warna merah ini porosnya ya. Nah, untuk sebaran gaya, maka gaya yang ada di sini, yang sebaran ini besarnya yaitu sebaran gaya dikali dengan panjang sebaran gayanya. Sebaran gayanya kan saya anggap W tulisnya, sebaran gayanya W sama dengan 2 kilonewton per meter. Seperti ini, 2 kilonewton per meter. Sedangkan panjangnya ini 20 meter. 20 meter seperti ini. Berarti gayanya ini gaya totalnya F-nya ya. Saya tulis F di sini sama dengan W. Oke, ini saya tulis rho saja ya. Rho N. Sedangkan gaya totalnya W totalnya
sama dengan ini sebaran gaya dikali dengan jaraknya. Berarti rho n dikali dengan L. Rho n-nya di sini 2 ya, 2 kilonewton. 2 kiloton dikali dengan panjangnya 20. Jadi hasilnya 20 meter ya. Ditulis boleh, tidak ditulis boleh. Berarti hasilnya adalah ini per meter. Berarti 2 kilonewton per meter dikali 20 meter. Berarti gayanya 40 newton. Berarti gaya yang dialami, total gaya yang dialami batang sebesar 40 newton. Ini 40 newton ya, kecil 40 newton. Arahnya di mana? Arahnya adalah tengah-tengah antara dua penumpu ini. Arahnya berarti pusatnya ada di tengah. Pusatnya berada di tengah, berarti arahnya sekitar 10 meter. Nah, berarti ada di sini. Nah, arahnya 10 meter jaraknya. Saya kasih tanda merah, tanda biru saja, kuning, seperti ini ya. Berarti titik pusat gayanya ada di sini. Dari sebaran gaya ini titik pusatnya ada di sini. Jaraknya yaitu tengah-tengah dari sebaran gaya, karena panjang sebaran gayanya sama dengan panjang batang yaitu 20 meter. Berarti sebaran gayanya adalah 10 meter ke kanan dan 10 meter ke kiri. Berarti jaraknya di sini 10 meter. Di sini, oke, saya ganti ke atas saja. Sini, sip. Oke, setelah jaraknya kita tentukan 10 meter. Nah, kita beralih ke gaya kedua. Ini gaya pertama ya, karena dikasih merupakan poros, maka gaya yang berada di poros momennya sama dengan 0. Karena apa? Karena jari-jarinya diukur dari poros, berarti R-nya di sini 0. Maka gaya kedua ini yang kuning dari sebaran gaya batang. Gaya ketiga yaitu berada di penumpu lingkaran ini atau roll. Oke, saya arahnya kemana? Arahnya ke atas menumpu batang. Oke, saya gambar seperti ini. Oke, gayanya berwarna ungu. Saya tulis di sini simbolnya RB. Nah, seperti ini ya. B yang di sini RA, oke, RAY ya. Yang di sini RBY, yang ini gayanya adalah saya tulis WT.
WT ya, seperti ini. Nah, momen adalah gaya dikali jarak terhadap poros. Kalau ini gayanya RAY, jaraknya 0, berarti di sini momennya 0. Ini momennya, tulis di sini ALT 11 sigma. M. Kita hitung ya momennya. Di sini momennya momen pertama oleh gaya yang kuning, yaitu WT. Gayanya WT. Oke, jaraknya yaitu jarak terhadap sumbu merah yang di sini. Jaraknya sebesar 10 meter. Saya kasih tanda 10 ya. Kasih warna sama. Nah, ini gaya oleh warna kuning, WT ya. Nah, setelah kita tentukan besarnya, kita tentukan arahnya. Arahnya kalau searah jarum jam itu positif, arahnya ya, saya kasih di sini arah. Kalau searah jarum jam itu positif. Kalau berlawanan arah jarum jam itu negatif. Nah, kalau yang gaya vertikal, kalau arahnya ke atas itu positif, kalau arahnya ke bawah negatif. Nah, seperti ini ya. Mungkin kecil ini ya. Ini dulu. Sip. Saya perbesar. Oke, momen pertama yaitu oleh gaya berwarna kuning atau WT. Besarnya gayanya WT. WT-nya berapa? WT-nya nanti 40. Jaraknya terhadap poros yaitu 10. Arahnya searah jarum jam, berarti positif ya. Momen yang kedua yaitu RBY. RBY ini arahnya berlawanan jarum jam. Berarti momen yang kedua yaitu momen yang kedua karena berlawanan jarum jam ini negatif ya, RBY. RBY jaraknya yaitu jarak terhadap poros sebesar 20. Saya dikali 20 sama dengan 0. Jadi ini kan ya sigmanya, ini saya ganti jadi orange seperti ini ya. Nah, atau bila ingin lebih mudah lagi, saya pisah lagi seperti ini. ALT 11 M1 sama dengan WT dikali 10. Nah, ini ya, ini M1 nya. M2 nya sama dengan RBY dikali jaraknya 20. Kan seperti ini ya. Ini jarak terhadap poros 10. Nah, saya kasih warna sedangkan M2 nya saya kasih warna oranye. Nah, seperti ini ya untuk membedakannya ya. Nah, selanjutnya
karena 0 kita bisa menghitung RBY-nya. Kita masukkan dulu ya. Kita masukkan nilainya. Nah, di sini kalau besar karena sama dengan 0. WT-nya kita masukkan, WT-nya hasilnya adalah 40. Kalau kita lanjutkan, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini 400 ya. Nah, 400-nya saya pindah ke sisi sebelah kanan, maka hasilnya atau RBY-nya kita pindah ke sebelah kanan. Ininya saya pindah ya ke sebelah kanan di sini, maka hasilnya ini 0-nya hilang, ini menjadi sama 5. Ini negatif, pindah ke sebelah kanan menjadi positif. Yang ini tetap 400. Berarti RBY sama dengan RBY sama dengan, nah ini 400 dibagi 20. 400 dibagi 20. Hasilnya 20 ton. Berarti besar EBY yang ada di sini besarnya adalah 20 Newton. Ini untuk kesetimbangan momen. Kita mendapatkan RBY sebesar 20 Newton. Oke, kita lanjutkan ke kesetimbangan gaya vertikalnya. Saya copy nih, seperti ini ya. Kita dapatkan RW-nya 20 Newton dari kesetimbangan benda vertikal. Lalu kita berlanjut ke kesetimbangan gaya vertikal. Maksudnya sigma Fy sama dengan 0. Aturannya kalau sigma Fy itu lebih mudah, yaitu gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah. Nah, gaya yang ke atas gayanya apa saja, kita tidak lagi mengalihkan dengan jarak. Yang ke atas ada RAY, ada RBY, maka positif ya. RAY positif karena ke atas, dikurangi WT yang ke bawah sama dengan 0. Ini gaya total dari sebaran gaya. Hasilnya nanti yaitu RAY-nya belum diketahui. Nah, RBY-nya ini 20 ya. Kurangi yang ke bawah, WT-nya tadi diketahui, di sini WT-nya ternyata 40. Nah, kita hitung di sini 40 sama dengan 0. Kalau kita hitung RAY 20 dikurangi 40 berarti min 20 sama dengan 0. Berarti ini ya hasil perhitungan ini. Hasilnya ini 20 ini ya. Nah, T kita pindah ruasnya, RAY-nya sama dengan 20 Newton. Oke, dari hasil perhitungan diagram bebas kita sudah mendapatkan 3 nilai, yaitu RAY-nya 20 Newton, RBY-nya juga 20 Newton, dan juga di sini WT-nya sebesar 40 Newton. Oke, ini ya, ada 3 gaya sudah ya kita ketahui. WT-nya 40 Newton,
40 Newton, arahnya di tengah, ini gaya totalnya dengan titik pusat di tengah. RBY nya ini 20 Newton, RAY nya 20 Newton. Arahnya RAY, jangan lupa ini ke atas, menahan batang ke atas. Batang ditumpuk oleh gaya ke bawah. Dasarnya saya kasih tanda merah saja. Oke, seperti ini ya teman-teman. Udah bukan? Ini untuk diagram bebas. Oke, selanjutnya kita bergerak ke momen geser, diagram geser dan momen bending. Oke, saya copy di sini untuk kasus seperti ini. Kita dapat datanya ini, kita simpan ya. Oke. Nah, di sini diagram geser, diagram gaya geser itu nanti selaras dengan gaya vertikal, sigma gaya jumlah gaya vertikal atau sigma FY. Lalu diagram momen bending sama sigma M. Semuanya sama-sama 0, jadi timbangan 0 seperti ini ya. Caranya sama persis, sigma M sama gaya dikali dengan jarak ya, gaya terhadap jarak titik poros. Nah, yang kita tambahkan di sini yaitu bagaimana membuat potongan, membuat potongan ini yang membedakan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu total dengan seluruh batang dianalisa semua dari ujung di sini sampai ke sini ya. Nah, dengan ini kita menggunakan metode potongan. Metode potongan yaitu dengan cara memotong dan menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada potongannya. Oke, pertama untuk membuat potongan ada dua pilihan di situ ya. Pertama, di antara sebaran gaya, dan yang kedua di antara dua gaya. Karena di sini hanya ada sebaran gaya, maka yang berlaku hanya di antara sebaran gaya. Oke, kita buat potongan pertama. Oke, yang paling mudah ini gayanya ya. Saya hapus gaya pusat ini, teman-teman. Gaya pusat ya. Oke, saya ambil potongan di sini, di tengah-tengah saja biar mudah. Oke, saya ambil karena ini hanya sebaran gaya, berarti yang berlaku hanya ini aja. Oke, kita ambil sebaran gayanya di sini ya. Di tengah. Nah, sebaran gayanya saya kasih warna merah tua. Oke, di sini saya kasih merah udah aja dah. Nah, ini. Oke. Warna tua di sini, misalkan ada potongan di sini, bagaimana menganalisanya? Maka ini akan dipotong ya. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Kalau dipotong. Nah, gambarnya ini dipotong. Oke, saya ganti aja M. Ini kalau dipotong hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, dipotong, gayanya tetap. Yang ini tadi potongannya adalah di antara sebaran gaya. Saya potong di sini, misal saya kunci aja ini.
Nah, saya potong di tengah ya teman-teman di sini. Nah, oke. Maka di sini adalah sebuah, boleh dibilang ini adalah porosnya ada di sini. Di sini sama seperti penumpu jenis fix. Kalau penumpu jenis fix itu kan itu ada 3 gaya. Gaya ke atas, gayanya itu gaya ke atas, gaya ke bawah, dan juga gaya melingkar. Ada 3 gaya di situ ya. Gayanya bisa melingkar ke bawah atau ke atas. Saya pilih ke atas saja, berlawanan jarum jam. Nah, seperti ini ya gayanya ya. Nah, ini potongan pertama, satu potongan saja. Oke, saya anggap saya ambil gaya gesernya arahnya ke bawah ya teman-teman. Ini kita ambil gaya gesernya itu V. Oke, kita masukkan di sini variabel gaya geser karena di sini dikunci ya. Yang dipotong ini sudah menjadi penumpu jenis V. Ada 3 gaya, ke atas ke bawah dan juga gaya melingkar seperti ini atau momen. Untuk gaya ke atas ke bawahnya saya total saja ke arahnya ke bawah, jadi lebih besar ke bawah. Jika ditotal ke atas ke bawah lebih besar ke bawah, dan ini dikenal dengan gaya gesernya. Oke, saya gambar di sini yang ke bawah ini gaya geser V, friction, gaya geser. Sedangkan yang melingkar ini adalah momennya. Nah, graf nanti kita akan hitung diagram pada V gaya geser dan juga M pada momennya. Nah, panjangnya di sini tidak kita ketahui, panjangnya bebas terserah. Maka di sini panjangnya disimbolkan dengan variabel X. Variabel X ya. Panjangnya di sini X, bukan 8 yang di sini ya. Ini cuman ikut di gambarnya. Nah, variabelnya X. Ini X ya. X. Yang di sini ini RAY ya. RAY. Copy di sini besarnya. Oke, ini pada oke. Jadi di sini ada potongan yang diantara sebaran 2 gaya jenisnya, jadi hanya ada satu potongan karena ada satu sebaran gaya di sini ya, di antara sebaran gaya, pun pula juga di antara 2 gaya di sini ya, di antara sebaran gaya dan juga sebaran 2 gaya, berarti hanya ada satu potongan. Saya potong aja di sini. Panjangnya kita tidak ketahui, yaitu saya simbolkan dengan X saja. Maka kita hitung yang pertama yaitu diagram momen bendingnya. Diagram momen itu adalah kalau gaya lurus, momen adalah gaya dikali dengan jarak. Kalau gayanya gaya lurus, kalau gaya melingkar langsung M saja. Oke, kita hitung di sini momen yang pertama. Oke, biar gak bingung saya tulis saja sigma N sama dengan 0. Di sini momen yang pertama yaitu RAY ya. RAY, oke. RAY. Nah, RAY dikali dengan X.
Setelah itu kita besarnya sebaran gaya. Nah, kalau yang sebelumnya kita mencari sebaran gaya dengan cara menghitung sebaran gayanya dikali dengan jaraknya sudah kita ketahui 20 meter dan titik pusatnya ada di tengah. Sedangkan di sini kita mencari dulu sebaran gayanya. Nah, arrownya di sini sebaran gayanya ya. Sebaran gayanya di sini, sebaran gayanya sama, rho-nya sama dengan 2 kN ya per meter. 1. Panjangnya sama dengan X. Berarti WT-nya di sini, W-nya, nah ya sebaran gayanya di sini, WT-nya saya tulis di sini ya. Nah, sip, warnanya warna kuning. W-nya di sini. W-nya di sini, besarnya kalau tadi diketahui panjangnya, sekarang besarnya dikali dengan X. Kali dengan X sama dengan 2 kilo X. Berarti besarnya sama dengan 2 kilo X. 2 kilo X ya. Nah, oke, gayanya berarti di sini WT dulu aja ya. WT jaraknya karena ini ada di tengah-tengah. Kalau sebaran gaya, pusat gayanya itu ada di tengah-tengah. Di sini jaraknya X, berarti jaraknya yang di sini berarti setengah X. Jaraknya terhadap penumpu di sini. Nah, oke, ini adalah X per 2. Nah, di sini jaraknya X per 2. X dibagi 2. X per 2 ya, berarti dikali dengan X per 2. X dibagi 2. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita bergerak ke sebelah kanan. Ini RAY, momennya ini RAY ya, ini RAY. Sekarang WT, ini saya kasih warna kuning aja sama dengan gayanya. Nah, ini ya, ini searah jarum jam ya. Ini porosnya ada di sini ya. Ini searah jarum jam. Yang ini karena nih berlawanan arah jarum jam karena saya kasih negatif. Nah, sedangkan ini M ini arahnya ke seperti ini ya. Arahnya berarti juga berlawanan jarum jam. Nah, M ini sudah merupakan gaya melingkar, sehingga tidak perlu dikali dengan R. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita pindahkan M ke ruas sebelah kanan, atau kita balik, M-nya saya pindah ruas, kita balik seperti ini, M-nya dipindah ruas, yang negatif menjadi positif. Oke, berarti di sini RAY-nya, oke kita masukkan aja dulu nilainya. RAY tadi hasilnya 20. Oke, RAY-nya ini hasilnya 20 dikali X berarti 20 dikali X, sedangkan WT-nya ini 20 2kx, 2k itu artinya 2000 ya. 2000 saya tulis ini. 2k artinya 2000. Sorry. Ini 2k Bang. WT-nya 20 Newton. Saya koreksi dulu ya. Oke, ini ternyata 40k ya. Oke, gak apa-apa lah. Ini 40k Newton ya. Yang ini K, ternyata ada K-nya. Oke, tidak apa-apa. Kita hilangkan saja K-nya ya. Oke, nanti terakhir aja. Jadi semisal
Di sini arrow-nya 2, panjangnya X. Jadi di sini 2 saja. Nanti akhirnya K saja, kasih K. Oke, W-nya 2, X. Ini 2X. 2X. Panjangnya X per 2. X dibagi 2. Seperti ini ya. M-nya yang ini, min M. Seperti ini. Sama dengan hasilnya saya balik ya, berarti 20x dikurangi x kuadrat, M nya min M sama dengan 0. M nya saya pindah ruas seperti ini ya, LT 11 berarti M sama dengan 20x dikurangi x kuadrat. Oke, jadi ini adalah persamaan momen bendingnya. Oke, kita bergerak sekarang ke persamaan kesetimbangan FY. Dari vertikal ya, gaya vertikal. Rumusnya sigma FY sama dengan 0. Berarti yang ke atas dikurangi yang ke bawah. Oke, yang ke atas ini RAY ya. RAY yang ke bawah ini WT ini ya. Min WT warna oranye ya. Warna ini oranye. Membedakannya oranye, saya kasih warna oranye aja ya. Terus yang ke bawah lagi juga min V sama dengan 0. Jadi di sini LT 11 saya RAY nya 20, W nya 2x min V sama dengan 0. Oke, seperti ini ya teman-teman. LT 11 20, ini saya pindah ya ruasnya, V sama dengan 20 min 2x. Oke, sudah ketemu ya persamaannya. Untuk V 20 min 2x arahnya ke bawah, arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah. Kalau ini momen bending, arahnya berkebalikan arah jarum jam. Nah, seperti ini ya, arahnya berkebalikan arah jarum jam. Kalau berkebalikan arah jarum jam itu negatif, kalau ke bawah itu negatif. Namun ini adalah gaya eksternalnya. Jika pada batang, jika batang itu ditekan oleh gaya ke bawah, maka batang itu akan melawan gaya itu ke atas. Jadi melawan gaya yang diberikan. Ini gaya yang diberikan, momen bendingnya seberlawanan jarum jam. Berarti batang ini bereaksi dengan melawannya dengan besar sama dan arah berlawanan. Ingat hukum 3 Newton ya tentang aksi reaksi. Nah, yang kita hitung itu adalah gaya reaksinya, gaya aksi ya. Gaya aksi. Sedangkan yang kita gambar adalah oleh batang adalah reaksi, besarnya sama namun arahnya berbeda. Yang kita hitung tadi itu ini gaya aksi. Sedangkan yang kita gambarkan oleh batang, yang dialami batang itu reaksi. Sama dengan kalian ya. Kalian saya kasih tugas yang berat, itu aksi dari saya.
reaksi kalian kan juga sama beratnya ya. Nah, sama beratnya, saya juga ngoreksinya berat, kalian pun ngerjakannya juga berat. Kalau ada yang salah ya review ulang. Jadi yang kita gambarkan, yang diterima oleh batang, yang reaksi, yang kita hitung adalah yang aksi, sehingga hasil perhitungannya itu kita balik, yang asalnya negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Oke, kita hitung di sini momennya, ini asumsinya berlawanan jarum jam, nanti kita balik menjadi searah jarum jam ya. Sedangkan yang ini arahnya ke bawah, berarti nanti di grafiknya arahnya ke atas ya. Oke, selanjutnya kita gambarkan grafiknya ya. Kalau cara menggambar grafiknya, kita coba yang blank, kita buat sumbu aja dulu ya, seperti ini. Ini untuk diagram bendingnya, diagram gesernya ya. Oke, kita buat grafik dulu. Nah, anggaplah seperti ini ya. Grafiknya di sini bentuknya V seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. V-nya 20 min 2x, negatif, nanti arahnya ke bawah menjadi positif. Pertama, ini pada x sama dengan 0, ini pada x 0 di sini ya, pada x sama dengan 0. Oke, pada x yang biasanya saya perkecil, pada x sama dengan 0, x sama dengan 0, maka V-nya V sama dengan 20. Berarti V-nya kan ada di sini ya. Oke, V-nya di sini. Saya tulis di sini V-nya 20. Nah, berarti puncaknya terbesar ada di sini 20 ya. Nah, V-nya 20. Ada di sini 20. Nah, pada X sama dengan, pada X saya tulis saja ya, pada X sama dengan 10, maka V-nya ini kalau saya masukkan, nah, V sama dengan 20 min 2x, ini kan 0 ya, atau saya tulis ini aja, 20 min 2 dikali 0 sama dengan 20, seperti ini. Untuk X sama dengan 10, maka V-nya sama dengan 20 min 20 min 2 dikali 10, 20 min 20 hasilnya kan 0 ya. Oke, pada X sama dengan 20, pada X sama dengan ya 20 ya, 20, maka V-nya sama dengan 20 dikurangi 20 dikali 2 dikali 20, hasilnya min 40. Oke, ingat ini sebenarnya satuannya adalah K, cuman K-nya saya hilangkan K, itu artinya 1000 ya, jadi saya singkat aja seperti ini. Oke, pada X sama dengan 0, di sini X-nya 0 ya, di sini saya tulis X-nya saya jadi 3, ini 0, yang di sini 10, yang di sini 20. Oke, yang ini 20, sorry, ini bukan min 40 ya, min 20 ya, 20 dikurangi min 40, hasilnya min 20, ini positif 20, yang di sini min 20, min 20. Oke, pada X sama dengan 0 hasilnya 20. Saya garis di sini titiknya. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di sini. Selanjutnya pada X 10 hasilnya 0, berarti di sini. Nah,
hasilnya di sini. Nah, seperti ini ya. Pada X 20 V-nya min 20, berarti di sini. Nah, di sini ya, min 20 sini. Nah, berarti grafiknya kita tarik garis. Karena di sini tidak ada kuadrat, berarti linear, yaitu garis lurus. Kita hitung. Nah, garis lurus seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oh, ini berarti kurang ke bawah. Nah, seperti ini ya, 20. Maka saya pertebal. Nah, inilah gambar grafiknya ya. Nah, gambar grafiknya yaitu diagram bebasnya, grafiknya ini cuman gambar sederhana ya, bisa kalian lengkapi ya. Di sini V, atau bisa kalian kasih garis, masalah di sini. Seperti ini boleh. Terserah ya, tidak lurus ya. Oke, seperti ini juga boleh ya, teman-teman. Jadi ini merupakan grafik daripada diagram gesernya. Besarnya V dalam bentuk kilonewton. Seperti ini ya. Ini X-nya. X. Nah, jadi ini adalah grafik gaya gesernya dari atas ke bawah. Sekarang kita bergerak pada grafik gaya diagram momen bendingnya. Grafik saya jadi pecah jadi dua aja ya. Diagram momennya, momen bendingnya atau diagram puntirnya. Persamaannya tadi adalah, nah ini ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan berlawanan arah jarum jam ya. Ini kan negatif. Namun pada gambar nanti dibalik menjadi positif karena ini adalah aksi, yang kita gambarkan adalah reaksinya. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, kita bermain-main dulu. Pada saat X-nya 0, 11, X-nya sama dengan 0, maka kalau kita masukkan ke sini ya, M-nya sama dengan 20 kali 0 min 0 kuadrat sama dengan hasilnya adalah 0. Kita bermain-main dulu. Nah, ini grafiknya kuadrat ya. Kalau kuadrat, nah ini minus. Kalau minus berarti terbuka ke bawah. Nah, oke, kita coba bantuan Excel nanti. Kalau X-nya berapa ya? Kalau misalkan kita cari M-nya sama dengan 0, bagaimana kalau M-nya sama dengan 0? Berarti ada persamaan kuadrat di sini. ALT 11 ya. 20 X min X kuadrat sama dengan 0. Seperti ini ya, teman-teman. Maka X-nya pada saat M sama dengan 0, ini kita pecah X 20 min X kan seperti ini ya, sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 apabila di sini X-nya sama dengan 0, ini ya, X-nya sama dengan 0, dan 20 min X sama dengan 0. Berarti X-nya kalau kita pindah ruas yang di sini ya, saya pindah garis saja seperti ini, berarti X-nya sama dengan 20. Seperti ini ya terbukanya. Nah, titik puncaknya bisa kita bisa
kita hitung dari persamaan titik puncaknya X sama dengan min B per 2A ya. Ingat teori matematika, B nya ini 20 ya, A nya 1, atau kita masukkan saja angkanya dulu. Insert. Seperti ini ya. Coba dulu grafiknya. Berarti kalau 20 itu ada di sini ya. X-nya sepanjang berapa Pak? X-nya adalah sepanjang batang. Batangnya di sini panjangnya 20, maka X-nya juga 20 di sini ya. Berarti grafiknya teman-teman, X-nya dari 0 juga sampai ke 20. Pada X sama dengan 0, M-nya 0, pada X sama dengan 20, hasilnya juga 0. Berarti saya kasih titik di sini. 0 ya, di sini titik 0-nya. Titiknya startnya di sini 0. Terus saya kasih lingkaran aja. Titik 0-nya. Nah, grafiknya, maaf ini karena karena menggunakan Word ya, jadi tidak begitu bagus ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman grafiknya. Nah, seperti ini ya. Ini berada positif di atas karena di sini berlawanan arah jarum jam. Jadi grafiknya di sini ini membentuk kuadrat, persamaan kuadratnya seperti ini ya teman-teman. Berarti membentuk persamaan kuadrat dengan menghadap ke bawah. Karena apa? Karena X-nya negatif di sini ya. Ini A-nya negatif, jadi kuadratnya ke bawah ya. Seperti ini. Oke, setelah kita tahu grafiknya bagaimana, kita bisa mencari nilai tinggi maksimumnya. Ada dua cara mencari tinggi maksimumnya, yaitu yang paling mudah dengan cara menurunkan persamaan ini. Persamaan ini diturunkan ya. Jadi D11 dm per dx sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini. M ini diturunkan ya, 20x, ingat matematika, 20x diturunkan menjadi 20 saja. X-nya ini X kuadrat diturunkan menjadi, pangkatnya diturunkan jadi 2 ya. Kan ini pangkatnya 2 ya. 2, lalu pangkatnya dikurangi 1. Nah, dikurangi 1. 2 min 1 kan gini ya. Nah, berarti hasilnya sama dengan 20 min 2x. Nah, hasilnya 0. Seperti ini ya. Berarti X-nya X sama dengan 20 min 2. Hasilnya 10. Berarti nilainya maksimum pada X sama dengan 10. Oke, X10 berapa? X10 nya kita masukkan ke ini, ke M ini ya. Ke M ini hasilnya M sama dengan 20 dikali 10 dikurangi 10 kuadrat. Nah, 20 kali 10 itu 200. 10 kuadrat ini 100. Nah, berarti hasilnya sama dengan 100. Berarti titik tertinggi di sini hasilnya adalah 100. Nah, pada X10, X-nya di sini 10 ya, teman-teman. Nah, X-nya
10. Nah, namun nilai tertingginya sama dengan 100. Seperti ini teman-teman. Nilai nilai M-nya tertingginya di sini 100. Di sini gambarnya kurang baik ya teman-teman, maaf. Tidak pakai tablet atau itu, layar sentuh ya, hanya PowerPoint biasa. M-nya dalam bentuk satuan kilonewton meter. Jangan lupa ya, ini sebenarnya semuanya ini satuannya adalah kilonewton semua. Cuman ini kan kilo ya, jadi satuannya kilonewton, cuman saya sederhanakan saja. Jadi saya taruh dulu K ya, ini kilonewton, semuanya kilonewton. Pokoknya satuannya semuanya adalah kilonewton. Lupa tadi kilonewton, berarti ini nanti kilonewton kilonewton meter satuannya, ingat ya, satuannya kilonewton meter. Oke. Nah, jika ingin lebih enak bisa kita hitung lewat Excel. Oke, video selanjutnya coba kita ngitung grafik lewat Excel. Boleh ya, karena di sini ujian semesternya online, kalian menggunakan Excel tidak apa-apa, itu malah lebih baik ya menurut saya. Pakai seperti ini juga tidak apa-apa, juga pakai Excel. Oke, kita coba selanjutnya dengan menggunakan Excel. Jika teman-teman ingin menggambar dengan menggunakan Excel, maka teman-teman cukup mengetik X dan M-nya ya di sini. Nah, lalu ketik 1, 2, lalu kita tarik sampai tadi berapa? Sampai 20 ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, sampai 20. Nah, rumusnya adalah 2x min x kuadrat. Berarti caranya persamaannya ini ya, seperti ini, sama dengan 20. Kalau kali dalam Excel itu bintang 20, X-nya ini ya, X-nya ini pengganti X, C5 pengganti X, dikurangi C5 lagi, ini X-nya ya, C5 pangkat 2. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, 19 ya, 19, nanti kita tarik ke bawah seperti ini, hasilnya 0. Oke, ini kita salah ya, satunya kurang, saya insert lagi. Nah, 0, ternyata di sini belum ada nolnya. Nah, kita kopikan saja rumusnya di atas ke bawah. Oke, hasilnya adalah 0. Nah, jadi ini nilai X-nya ya, nilai X-nya. Nah, seperti ini teman-teman, ini nilai moment bendingnya M. Sini rumusnya seperti ini ya, 20 C5 ini X-nya dikurangi C5 X kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini X-nya 20 X min X kuadrat. Untuk mengetik ini tinggal diklik saja. Jadi saya ulangi ya, persamaannya kan 20x min x kuadrat. Jadi saya ulangi lagi, kalau di Excel. Nah, jadi sama dengan 20 dikali bintang 0 seperti ini ya, dikurangi ini X, klik satu kali lagi di sini, diklik ya. Jadi 20x, bagaimana 20 bintang diklik satu kali di sini, ding, lalu dikurangi X kuadrat. X-nya berarti diklik satu kali di sini. Ini pengganti X pangkat 2. Nah, ini ya tanda petik atas, shift ada di shift angka 6. Shift tahan lalu tekan angka 6, lalu ketik 2. Nah, setelah ini lalu kalian copy atau kalian geser kursornya sampai tanda plus seperti ini, lalu diklik, tahan ke bawah, atau di copy paste gak masalah. Di sini ya, copy lalu di blok, paste, jadi muncul juga seperti ini ya, seperti ini, copy, paste. Nah, seperti ini ya. Untuk membuat grafiknya tinggal di blok ya, ini di blok, lalu pilih insert, lalu pilih chart yang ini, pilih yang ini ya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, ini ya hasilnya. Nah,
nilai maksimumnya 100. Oke, nilai maksimumnya 100. Jadi ini grafiknya sudah. Mudah kan teman-teman? Kalau ingin yang diagram geser ya. Diagram geser itu X-nya juga sama, saya copy X-nya ya. Diagram geser Ctrl V. Ini diagram gesernya V. Diagram geser itu rumusnya tadi 20 min 2x. 20 min 2x ya. Oke. Di sini 20 min. Bagaimana cara menuliskannya? 20 min 2x. Jadi sama dengan, jangan lupa sama dengan dulu ya untuk mengaktifkan rumusnya. 20 dikurangi 2, X-nya mana? Dikali, diklikkan ke sini satu kali. Ini pengganti X-nya. Saya klik sel ini adalah X-nya. Ini X ya. Setelah itu kita copy, kita paste ke bawah sampai 20. Ini hasilnya ya. Mudah kan? Cara membuat grafiknya sama dengan yang tadi, di blok, lalu insert ya, lalu pilih chart, pilih yang ini teman-teman. Nah, hasilnya sama kan dengan yang tadi ini, malah ini lebih jelas. Nah, yang ini min 20, yang ini 20. Nah, ini V-nya diagram gesernya. Nah, bisa kalian dicoba ya di rumah ya, jangan hanya dipantengin saja, dicoba. Ya, hasilnya saya blok. Silahkan dicoba. Masa Corel AutoCAD bisa, cuman Excel saja tidak bisa? Di dunia kerja rata-rata ini banyak yang dipakai ya. Oke, silahkan dicoba ya grafiknya, dan dicoba ulang yang pembahasan tadi. Apabila ada yang tidak paham, bisa di kolom komentar ya, maupun di grup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.